Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya berragi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari Rabu dan Minggu sore, biasanya para frater diosesan, calon-calon imam keuskupan untuk Regio Sumatera yang ada di Pematang Siantar, mempunyai kegiatan untuk melayani anak-anak jalanan dan anak-anak pemulung di TPA yang terdekat dengan kompleks seminari, tempat pembinaan calon imam. Kegiatan itu diisi oleh para frater dengan mengajarkan cara membaca, menghitung, bercerita, bernyanyi, menari, dan membuat kreasi yang menarik. Para frater merasa bahwa kegiatan ini sangat menarik, walaupun hanyalah kegiatan sederhana. Kehadiran para frater di tempat kumuh itu ternyata membawa sukacita bagi anak-anak yang ada di tempat pembuangan sampah itu. Dan bahkan anak-anak sangat merindukan kehadiran para frater. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, hari ini Injil Tuhan berbicara mengenai kerajaan surga. Kerajaan surga digambarkan dengan sebuah biji sesawi dan juga ragi. Biji sesawi itu jika kita lihat di Google, ukurannya hanyalah seperti sebutir beras, bahkan lebih kecil. Tetapi ketika sudah besar, biji sesawi bisa menjadi pohon yang besar, di mana orang bisa berteduh di sana dan burung-burung bisa bersarang. Kemudian ragi, ibu-ibu pasti sangat paham kegunaannya dalam pembuatan roti. Walaupun dia hanya sedikit, tapi bisa membuat roti itu mengembang dan lezat. Bisa kita lihat kedua contoh biji sesawi dan ragi adalah hal kecil yang memberikan dampak yang besar bagi yang lain. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, perumpamaan ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang sangat hebat.
kita semuanya bisa melakukan dengan cara-cara sederhana, tetapi dengan cinta yang besar. Seperti memberikan senyum kepada orang lain, mendengarkan anak bercerita, menolong teman sekerja yang punya kesulitan, berpartisipasi dalam gereja, lingkungan, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan contoh sederhana ini, jika kita melakukannya dengan tulus, kita sudah menjadi biji sesawi dan ragi itu. Namun perlu kita ingat bersama, sekecil apapun yang kita perbuat, kita harus tetap melakukannya dengan penuh cinta dan ketulusan yang besar. Sampai pada akhirnya, kehadiran kita membawa sukacita dan pengharapan bagi yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersama memohonkan rahmat Allah agar kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Kita mohonkan agar pekerjaan kita dan apapun yang kita lakukan bisa kita perbuat dengan cinta dan ketulusan yang besar. Dengan demikian, kita sudah menghadirkan kerajaan surga bagi diri kita dan bagi orang lain. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat, talenta, dan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon rahmat agar kami mampu melakukan perbuatan kecil dengan cinta yang besar bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami
dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.